Monaco, negara terkaya di dunia, punya satu masalah besar. Negara ini penuh sesak. Seluruh wilayahnya lebih kecil dari Jakarta. Dengan reputasinya sebagai pusat kemewahan, Monaco sudah terisi penuh dengan bangunan-bangunan mewah. Jadi kita akan melihat bagaimana Monaco mengatasi masalah ini dengan ekspansi senilai 2 miliar dolar atau 32 triliun rupiah yang sedang dibangun di laut. Ini adalah Maratera. Sebelum kita masuk ke pembahasan Maratera, penting untuk memahami mengapa Monaco perlu memperluas wilayahnya. Untuk itu, kita harus kembali ke tahun 1800. Pada masa itu, kerajaan Monaco jauh lebih besar dari yang kita kenal sekarang. Tapi dengan Prancis di utara, Italia di timur, dan Spanyol tak jauh dari sana, kerajaan ini sudah lama dikuasai oleh negara-negara tetangga yang lebih kuat. Tapi semua berubah pada tahun 1861, ketika Pangeran Charles III menandatangani perjanjian Franco-Monaco yang pertama. Dalam perjanjian ini, dia menjual 90% wilayah Monaco ke Prancis, dengan imbalan 4 juta franc emas dan kemerdekaan penuh. Ini adalah penjelasan yang sangat sederhana, tapi intinya, Monaco akhirnya bebas menentukan nasibnya sendiri, meskipun dengan konsekuensi kehilangan sebagian besar wilayahnya. Tapi bisa dibilang ini adalah keputusan yang tepat. Monaco kemudian menggunakan 4 juta franc emas dari Prancis, dan dengan uang itu, mereka mulai menciptakan citra baru sebagai tujuan wisata mewah. Fokus mereka adalah resort pesisir yang glamor dan perjudian, yang saat itu ilegal di Prancis. Monaco mulai menarik elit kaya Eropa ke pantai kecilnya. Seiring waktu, Monaco semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat kemewahan. Mereka membangun kasino dan hotel mewah, membuka marina untuk melayani komunitas pelayaran internasional, dan menyelenggarakan acara-acara besar seperti Grand Prix Monaco, Monaco Yacht Show, dan Monte Carlo Masters. Negara ini juga menjadi rumah bagi restoran dan toko-toko terbaik di dunia, menjadikannya tujuan utama bagi orang-orang kaya dan terkenal. Untuk menarik mereka agar menetap, Monaco menerapkan sistem pajak yang sangat menguntungkan. Penduduk Monaco tidak perlu membayar pajak atas penghasilan pribadi, keuntungan modal, atau kekayaan. Pajak perusahaan juga cukup rendah, dan tidak ada pajak properti untuk sewa. Tentu saja ada beberapa pengecualian, seperti untuk warga negara Prancis yang tetap harus membayar pajak penghasilan. Tapi secara umum, Monaco menjadi tempat yang sangat menarik bagi orang-orang kaya. Strategi ini berhasil. Monaco sekarang adalah negara terkaya per kapita di dunia, dengan konsentrasi miliuner tertinggi. Namun, dengan wilayah yang sangat terbatas, Monaco tidak bisa terus membangun lebih banyak properti. Geografi negara mikro ini sangat membatasi konstruksi, karena sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit dan sulit untuk dibangun. Meskipun begitu, lebih dari 38.000 orang tinggal di Monaco sekarang, menjadikannya negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang. Karena itu, harga properti di Monaco sangat tinggi. Harga rata-rata per meter persegi mencapai 500.000 euro atau sekitar 8 miliar rupiah, 4 kali lebih mahal daripada di Paris. Sedangkan Monaco perlu membangun lebih banyak properti mewah untuk menarik orang-orang kaya. Dan satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan membangun di atas laut. Ini bukanlah hal baru bagi Monaco, karena mereka sudah melakukan reklamasi lahan selama lebih dari 1 abad. Pada tahun 1970-an, Monaco memperluas wilayahnya sebesar 20% dengan proyek reklamasi tanah Fontvieille, yang menjadi rumah bagi sekitar 10% populasi Monaco saat ini. Namun, proyek baru mereka, Maratera, meskipun lebih kecil tetapi jauh lebih ambisius. Maratera adalah ekspansi seluas 6 hektar yang memadukan kemewahan dengan keberlanjutan. Setiap bagian dari proyek ini telah direncanakan dengan sangat teliti. Fondasi bawah laut Maratera dirancang untuk mendukung dan melestarikan keanekaragaman hayati laut. Sebelum konstruksi dimulai, 520 meter persegi rumput laut dengan hati-hati dipindahkan ke lokasi baru untuk menjaga ekosistem lokal.
Terumbu buatan juga dibangun untuk menyediakan habitat baru bagi kehidupan laut yang terdampak. Pembangunan Maratera dimulai dengan dinding dari 1,5 juta ton kerikil yang ditempatkan dengan presisi tingginya oleh kapal khusus bernama Simon Stevin yang bekerja seperti printer 3D di dasar laut. Setelah dinding selesai, 18 kaison beton, masing-masing seberat 10.000 ton, ditempatkan di atas batuan dengan akurasi yang sangat tinggi. Setiap kaison juga dirancang untuk mendukung kehidupan laut. Maratera dirancang sebagai desa ramah lingkungan untuk orang kaya, dengan fokus besar pada keberlanjutan dan integrasi dengan lingkungan alam. Bahkan namanya, Maratera, adalah kombinasi dari kata Italia untuk mara artinya laut dan terra artinya tanah. Proyek ini menggunakan teknologi mutakhir untuk memastikan keberlanjutan. Panas dari air laut digunakan untuk memanaskan bangunan. Panel surya menyediakan listrik, dan air hujan dimanfaatkan kembali untuk penyiraman. Ada juga stasiun pengisian daya kendaraan listrik di seluruh kawasan. Semua ini menunjukkan komitmen Monaco terhadap lingkungan. Selain itu, Maratera menyediakan fasilitas eksklusif seperti apartemen mewah, butik, restoran berbintang Michelin, marina pribadi, dan taman umum yang indah. Ini semua dirancang untuk memberikan kenyamanan dan privasi maksimal bagi penghuninya. Dengan Maratera, Monaco sekali lagi memperluas batasan kemewahan dan keberlanjutan. Meskipun ada kontroversi, tetapi Monaco membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah keharusan untuk masa depan kota-kota pesisir yang ingin terus berkembang.